Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Ibu Herma SPDMA gitu kan. Tadi udah cerita nih bagaimana backgroundnya mungkin secara asal studinya di mana gitu kan. Dan memang Ibu poinnya tadi bahwa memang harus belajar dimanapun ya Bu ya. Dan Ibu aku ngelihat ini dari biologi ke sosial politik nih gitu kan dua major yang sangat berbeda ya, IPA dan IPS lah kayak gitu. Dan sekarang menjadi pengawas juga. Nah kalau ditanya tugas pengawas sendiri itu Bu, umumnya yang orang-orang mungkin belum tahu juga tugas pengawas sekolah itu seperti apa? Beban pengawas itu membina Ya. Jadi kita tuh sekarang itu di sekolah itu kita tuh bermitra dengan kepala sekolah. Jadi dengan kepala sekolah itu kita bermitra, memantau, melihat, mengevaluasi daripada kegiatan yang ada di sekolah seperti itu. Jadi kalau boleh dibilang pengawas itu di manajemen ya. Jadi manajemen sekolah itu ibaratnya gini, kalau kerja itu kan ada yang ngawasin gitu. Nah itu. Jadi kerjaan yang ada di sekolah itu ada pengawasnya, jadi ada namanya pengawas manajerialnya, ada pengawas akademiknya. Kalau Ibu sendiri Dua-duanya. Ya. Oh iya. Jadi manajerialnya ada, akademiknya juga ada. Karena juga IPA satu-satunya di Bengkulu. IPA satu-satunya. Ya. Pun sampai sekarang? Sampai sekarang. itu kenapa? Maksudnya kenapa satu-satunya atau yang lain? Dulu ada beberapa orang, tapi bapak ibunya udah pensiun. Oh, udah pensiun, berarti senior ya? Senior. Jadi sekarang tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Jadi ada beberapa sekolah di sekolah Bengkulu yang kita pantau dengan berkala ya, gitu, dengan berkala, karena nggak semuanya bisa tercover dengan cepat karena badan sendiri. Iya. Paham gitu. Jadi kadang kita berkontak bersama di grup atau di mana sehingga kita bisa saling koordinasi gitu. Oh iya. Berarti kalau pengawas tadi kan Ibu kan IPA sendiri, itu artinya dibagi per IPA IPS atau timnya kayak gimana? Kalau di manajemennya kita masing-masing di masing-masing sekolah. Oh, di masing-masing sekolah. Tapi kalau di badan studinya kita sendiri semua sekolah. Sebengkulu. Sekota Bengkulu. Berarti Ibu mengawasi pembinaan sekolah-sekolah yang bidang anunya aja. Kalau sebuah sekolah itu bidang studi IPA. IPA ya, gitu ya. Mulai dari itu IPA dan TIK-nya. Itu mulai dari sekolah dasar kah atau khusus SMA aja? SMP aja. Iya. Dulu saya basisnya SMA. Ya. Terus di kota saya minta pindah ke SMP. Jadi ini ingin sesuatu yang baru. Baru terus ya Ibu ya. Benar. Gitu ya. Jadi nggak bosan. Iya. Dulu di SMA. Dulu bahkan SMA SMP, terus kemudian kita pindah lagi. Sekarang minta di SMP. Karena SMA udah di provinsi. Oh iya benar. Kita di kota. Nah kalau secara seleksi untuk ini kan artinya sulit ya gitu. Kayak gitu kan. Mungkin bisa didetailkan dikit apa yang Ibu rasakan saat perjalanan proses seleksi jadi pengawas sekolah. Oh gitu. Kalau zaman dulu zaman sekarang beda kayaknya ya. Oh beda zaman Ibu dulu? Zaman dulu kita ada diklat. Jadi kita ada diklat pengawas. Dan itu kita diklatnya lebih kurang 2 minggu dulu namanya LPMP di 2003. Nah itu saya ikut diklat, dan itu pada saat itu pun saya ikut itu nggak banyak, yang waktu itu masih muda banget, jadi ngapain gitu. Jadi saya ingin coba. Saya coba aja ke kota sekolah, nggak usah nanti pengawas jauh-jauh. Apa yang penting. Tapi udah tahu nih resiko pengawas ini bakal ini gitu kan. Tahu resikonya gimana. Tapi ingin sesuatu aja, kan di guru waktu itu kan. Nah, itu pengen coba tes gitu. Jadi coba tes. Nah, setelah coba tes ternyata di situ ada lulus ada nggak lulusnya juga. Ternyata alhamdulillah saya waktu itu direkomendasikan dengan sertifikatnya bagus ya. Bagus ya. Jadi setelah 2003, nggak lama setelah itu 2004 saya diangkat pengawas. Oh alah. Berarti kalau diangkat pengawas artinya jam akademik di sekolah
Di pengawas ada jam tersendiri. Jadi karena kita membina beberapa sekolah dan membina beberapa guru, itu sudah menginclude di ke dalam jam ngajar. Jadi kalau jam ngajarnya 24 jam, kalau kita di guru itu binaan kita 40 guru atau sekolah 7 sekolah. 7 sekolah. Oh iya, itu Jadi secara aturan dan regulasinya ya. Regulasinya seperti itu. Jadi pengawas termuda ya mungkin juga gitu ya. Luar biasa nih ya. Ibu guru pintar nih pemirsa gitu kan. Kita harus ambil ilmunya banyak-banyak nih gitu kan, pengalamannya. Karena nggak semua orang benar-benar punya prinsip ini kan, maksudnya. Betul. Ibu kan prinsipnya kan belajar, coba hal baru gitu kan. Nah, alhamdulillah bisa dapat terus nih. Ya alhamdulillah gitu kan? di karirnya alhamdulillah ya ikutin aja gitu. Orang nggak suka ya pokoknya ikutin, akhirnya senang. Darinya awalnya biasa aja, bahkan sekarang rasanya jadi luar biasa kerja di sini, nyaman banget. Berarti anak-anak pelajar juga itu pesan moralnya juga bahwa harus ini Bu ya, harus mencoba hal baru. Betul itu sekali, gitu. apalagi zaman sekarang. Jadi sekarang itu ada program baru namanya, apa tuh, Bu? kalau untuk guru penggerak gitu ya. Nah, itu ikut Bapak Ibu, ayo mari gitu ya. Iya. Kita ramaikan program-program itu yang terbaru itu, karena pasti sesuatunya ada positifnya, ada sesuatu yang terbaru didapatkan, dan kemudian akan membuat kita menjadi lebih maju. Minimal sih berpikirnya agak apa ya, nggak konstan gitu ya. Nggak lingkup hanya itu aja minimal, ya. Ada yang baru nih gitu, ada yang baru kayak gitu. Jadi kita tuh mencari sendiri gitu untuk sesuatu yang membuat kita tuh bahagia, senang dan mau bekerja. Itu aja intinya sih. Benar. Karena memang setuju nggak Bu kalau misalnya kualitas pendidikan itu ya bisa kita katakan itu terlihat dari kualitas gurunya. Oh itu banget. Setuju banget kan ya? itu benar-benar. Jadi saya baru turun. Saya kan dari saya kenapa saya bilang begitu? Saya tuh udah masuk di semua sekolah karena semua elemen dan semua segmen ya. Kebetulan visitasi sekolah, akreditasi sekolah. Iya. Jadi itu seluruh provinsi seluruh kabupaten, dari ujung ke ujung. Dari Kaur sampai ke dari Muko-Muko Kaur ya. sampai Muko-Muko. Curup, pokoknya semua masuk kita. Nah, itu kita merasa. Jadi mungkin karena basisnya saya di pengawas ya. Jadi mata itu sepertinya bukan hanya di dua, tapi mata tuh kayaknya ada di bahu, di kaki, semua di punggung gitu ya. Di mata kaki juga kayaknya melihat gitu. Sepertinya kalau kita masuk ke sekolah atau ke tempat baru itu, kita akan tahu auranya itu seperti apa. Nah, saya nemuin itu kan alami ya, kita visitasi itu alami gitu. Kita kan menggali semua manajemen di sekolah, data-data sekolah yang akan kita laporkan. Nah, itu di situ kalau memang betul sekolah itu bagus, dengan guru yang bagus, itu saya luar biasa. Muridnya itu santun banget, attitude-nya baik banget. Guru-gurunya itu sampai gini, pada saatnya ketawa gitu. Saat guru kayak muridnya, kalau di luaran ketawa ya ketawa aja. Pas masuk kelas, mereka udah masuk di kelas, mereka langsung tertib, mereka langsung sopan, memang langsung santun. Itu di daerah mana, Bu? Bu? Boleh disebutin? Daerahnya boleh. Daerahnya aja ya. Gitu. Salah satu sekolah di daerah mana? Salah satu sekolah yang terbaru nih ya. Sebenarnya ada beberapa daerah, tapi yang terbaru ini yang saya temukan yang luar biasa itu daerah Ibu. Daerah Ibu ya? Iya. Itu luar biasa banget. Walaupun itu jauh dari kota juga jauh ya, Bu? Jauh dari kota. Tapi dia itu gini. Jadi dari guru, kenapa Mas tadi nanya guru yang baik, sekolah yang baik, anak yang baik itu dari guru yang baik. Itu benar-benar banget. Kenapa? Saya tanya. Jadi dari gurunya yang baik, itu anak muridnya satu persatu tuh tahu kalibernya, tahu tipenya kayak apa, diayomin semua. Kemampuan terbaik dia tuh di bidang apanya katanya. Jadi anak itu semua diayomin, ayo nak sini nak, datang semua anaknya. Di pada saat ada papan akreditasi, berfoto, ayo sini foto nak, foto semua anaknya dibawain. Terus pas belajar semua belajar dibawain, ditanyain gitu. Di kelas pun gurunya itu, aduh semangatnya tuh kayaknya. Kalau dilihat dikasetkan lagu-lagu speaking-nya, mungkin satu kaset. Saking bagus ya. Saking semangat ya. Iya, kayak gitu. Ya, anak-anaknya nggak ada yang boring, nggak ada yang ini. Kalau pada kelas bawah loh, kelas 2. Kelas 2. SD. Tapi kreatif gurunya tuh Bardi, Bu. Betul. Kreatif mungkin
kualitasnya juga Kualitasnya bagus gitu ya. Gurunya tuh semangat, anaknya lebih semangat. Iya, iya, Nah iya. itu, jadi semangat tuh memang harus kita buat. Tapi ditahan dulu cerita semangatnya gitu ya, kayak gitu ya. Nanti kita akan ulik-ulik lagi bagaimana tentang mutu pendidikan juga yang ada di Provinsi Bengkulu juga. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.